Shalom. Shalom. Bapak Uskup yang kami kasihi, para romo, suster, frater, Bapak Ibu, saudara sekalian, umat Allah dalam Keuskupan Atambua yang juga kami kasihi. Nama saya Franciscus Saverius Trianto Tantri Senang. Saya dikaruniai Tuhan seorang istri, yaitu Saya bernama Maria Yudita. dan anak saya 3 orang. Yang pertama namanya Tasya, dan yang kedua Gerald, dan yang ketiga Owen. Hari ini saya akan coba sharingkan tentang pengalaman iman kami, tentang betapa pentingnya Ekaristi, firman Tuhan, dan doa dalam keluarga kami. Tapi sebelum saya memulai dengan sharing ini, saya dan keluarga kami akan sampaikan dulu visi dan misi dari Keuskupan Atambua. Visi: umat Allah Keuskupan Atambua semakin unggul, cerdas, dan sejahtera dalam perang iman dan persahabatan Kristiani. Sedangkan misi: 1. Meningkatkan pastoral pendidikan yang integratif. 2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kreatif. 3. Mewujudkan persaudaraan Kristiani. Saudaraku yang terkasih, saya adalah seorang pengusaha. Paroki kami adalah Paroki Santo Yohanes Pemandi Naisdeo di Keva Manado. Saya bersyukur hari ini keluarga kami diberi kesempatan untuk sharing. Saya percaya setiap Anda dan saya, kita hidup di bumi ini melewati sebuah proses yang namanya kelahiran. Lahir secara jasmani. Tetapi pada waktu saya membaca firman Tuhan, saya menemukan ada sebuah kelahiran lagi yang sangat penting dalam hidup seorang Kristiani, yang disebut dengan lahir baru. Dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes bab 3 ayat 3 dikatakan begini. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kalau kita baca ayat ini, firman ini berkata, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Betapa penting lahir baru ini. Kelahiran pertama secara jasmani saya yakin kita semua telah alami. Tetapi kelahiran yang kedua yang namanya lahir baru, tidak setiap orang telah alami dalam hidup. Saya adalah seorang Katolik yang sudah dibaptis sejak lahir. Dari keturunan saya, dari kakek saya, nenek saya, papa mama saya, semuanya orang Katolik. Saya dibaptis sejak lahir. Saya pergi ke gereja pada waktu hari Minggu. Saya ikut aktif dalam kegiatan kelompok, lingkungan, dan doa-doa. Dan saya merasa saya orang Katolik yang baik, dan saya merasa baik-baik saja. Tetapi saya melihat, walaupun saya merasa saya orang Katolik yang baik-baik, saya tidak pernah bisa bersaksi kepada orang lain tentang betapa baiknya Tuhan. Dan saya kalau pergi Ekaristi juga saya sering kali di gereja, tapi otak saya kemana-mana. Hidup saya tetap penuh dengan kekhawatiran, ada ketakutan. Jadi saya merasa saya orang Katolik yang baik, tapi saya tidak punya kekuatan lebih dalam diri saya. Pengertian ini kemudian berubah total pada waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya. Yaitu pada waktu saya pergi kuliah ke Jakarta setelah selesai SMA. Saya kuliah, saya merasa semuanya baik. Pada tahun keempat saya sudah skripsi, dan saya sudah berpikir bahwa masa depan yang terbaik sudah di depan saya. Dengan gelar yang saya dapatkan, saya akan bekerja, dan saya punya masa depan yang cerah. Tapi pada waktu saya sedang skripsi, sesuatu terjadi. Yaitu saya tiba-tiba jatuh sakit. Dan sakit saya ini ternyata makin lama menjadi begitu serius, sampai akhirnya sakit ini terjadi dalam waktu bertahun-tahun. Dan sakit ini menghancurkan seluruh kuliah saya. Saya tidak pernah bisa selesaikan kuliah saya, dan saya akhirnya di DDO. Masa depan yang sudah di depan mata tiba-tiba terbang begitu saja. Dan saya akhirnya jatuh pada putus asa. Saya merasa saya tidak punya harapan akan masa depan. Dan karena begitu berat tekanan itu, saya akhirnya doa penyerahan pada Tuhan. Saya katakan pada waktu itu, setelah sekian tahun dalam pergumulan yang luar biasa, tanpa ada tanda-tanda kesembuhan, saya berdoa, saya katakan begini, Tuhan ambil saya, karena saya merasa hidup saya sudah tidak ada gunanya lagi. Jika Engkau mau, ambil saya kembali kepadamu. Selesai saya berdoa seperti ini, saya tiba-tiba seperti mendengar satu suara yang berkata kepada saya, jika Engkau mau kembali kepada Penciptamu, apa yang kau bawa sebagai persembahan
yang berkenan kepadanya, yang telah memberikan napas kehidupan kepadamu. Pada waktu saya mendengar suara ini, saya menjadi takut sekali. Karena saya merasa saya belum memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan saya. Kemudian saya rubah doa saya dan saya berkata, Tuhan, jika Engkau mampu sembuhkan saya, apa saja yang Tuhan mau dari hidup saya akan berikan pada Tuhan. Saudara yang terkasih, pada waktu saya doa penyerahan total seperti ini, pada waktu saya bertobat sungguh-sungguh, pada waktu saya tidak lagi percaya kepada dukun, karena sebelumnya karena saya sakit terlalu lama, saya pergi kepada banyak dukun dan ternyata dukun tidak mampu berbuat apapun. Tapi pada waktu saya bertobat dan saya menyerah total kepada Tuhan, kesembuhan mulai terjadi dalam hidup saya. Dan pada waktu kesembuhan ini mulai terjadi, saya seperti diingatkan bahwa sebenarnya bukan badai hidup ini yang terlalu besar yang datang dalam hidup saya, tetapi sesungguhnya perahu iman saya tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Saya berpikir dengan menjadi orang Katolik yang baik-baik saja sudah cukup, tapi ternyata pada waktu badai ini datang, saya baru sadar kekuatan iman saya tidak cukup. Pada waktu saya mulai belajar firman Tuhan, karena saya tahu perahu iman saya hanya bisa kuat kalau saya perkuat iman saya. Dan saya tahu yang bisa memperkuat iman saya hanya Ekaristi, firman Tuhan, dan doa yang tiada putus-putusnya. Saya pada waktu ingat setelah saya mulai dipulihkan oleh Tuhan, saya cari Ekaristi setiap hari. Saya pergi ikut misa, saya cari di mana ada Ekaristi. Saya merasa saya terlalu lemah iman saya. Dan kemudian pada waktu saya membaca firman Tuhan, saya menemukan di dalam Roma bab 10 ayat 17, dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekian tahun saya menjadi orang Katolik, saya tidak sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Jika firman ini berkata iman hanya timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, maka bertahun-tahun saya tidak pernah membaca firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Maka dari mana kekuatan itu akan datang? Sehingga kemudian saya sadar saya harus lebih banyak membaca firman Tuhan. Dan pada waktu saya membaca firman Tuhan ini juga, saya menemukan tentang pencobaan di padang gurun. Bagaimana Yesus dicobai oleh iblis, dan tiap kali Yesus melawan iblis, dia selalu berkata, ada tertulis. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat bagaimana Yesus mengalahkan iblis dengan berkata ada tertulis. Artinya Yesus mengutip firman Tuhan menjadi senjata melawan iblis. Saya sejak itu sadar bahwa kalau Yesus saja melawan tipu muslihat iblis hanya dengan firman Tuhan, lalu saya, apa yang menjadi kekuatan saya? Hanya firman Tuhan. Itulah sebabnya dari hari ke hari saya semakin dipulihkan oleh Tuhan. Pada waktu saya dalam penderitaan besar, saya berpikir hidup saya sudah selesai. Tapi ternyata Tuhan belum selesai dengan saya. Dia masih punya rencana yang terbaik buat saya. Gelar saya tidak pernah dapatkan, tapi sampai hari ini saya dengan keluarga saya, kami diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan kami bisa mempekerjakan begitu banyak sarjana di dalam perusahaan-perusahaan kami. Inilah yang saya mau katakan, bahwa saya lahir baru lewat penderitaan yang namanya sakit. Tapi saya tidak pernah menyesal itu. Sebab lewat penderitaan itu, saya mengenal kekuatan dalam Ekaristi, saya mengenal kekuatan dalam firman Tuhan. Dan itu juga yang terjadi dengan istri saya. Dia akan sedikit sharingkan tentang apa yang terjadi pada waktu dia juga merenungkan dan hidup dalam firman Tuhan. Silahkan Dia. Baik, saya mau sharingkan sedikit bagaimana saya membawa firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup saya. Saya seorang ibu rumah tangga, dan keseharian saya bekerja di toko dari pagi hingga sore. Dalam kehidupan saya sehari-hari, saya selalu ingat firman yang mengatakan bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Jadi dalam keseharian saya berusaha untuk mempraktikkan apa yang ada dalam firman Tuhan. Sekian lama saya membaca firman Tuhan, dan saya mau mempraktikkan karena firman Tuhan itu menjadi pedoman bagi hidup saya. Jadi setiap hari yang saya lakukan bahwa saya setiap hari memperbarui hidup saya, supaya di dalam hidup saya selalu ada buah-buah roh, yaitu kelemah lembutan, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan lain-lainnya. Dan setiap hari saya lakukan.
kadang ya saya jatuh bangun dengan harus melakukan hal-hal seperti itu, tapi saya tetap harus berpikiran bahwa saya harus bisa melakukan. Jadi setiap hari kalau di toko juga, saya selalu sering bertemu dengan para pembeli di toko, langganan saya. Kadang ada yang datang dengan letih lesu. Ya, saya selalu memberi mereka semangat. Saya katakan bahwa tidak usah takut, bahwa hidup ini semua kalau kita berserah pada Tuhan, kita menggantungkan diri kepada Tuhan, dan kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, yaitu Tuhan Allah sendiri, kita pasti akan melewati. Karena cobaan itu tidak melebihi kemampuan kita, karena Tuhan selalu memberikan jalan kepada kita untuk melewati cobaan, karena membuat kita iman lebih kuat. Dan saya lakukan itu setiap hari. Kadang saya bersaksi dengan kesaksian hidup saya, apa yang saya alami sampai Tuhan menolong saya, dan itu puji Tuhan membawa sekali berkat buat orang, semangat buat orang lain, dan kadang mereka pulang kembali bercerita kepada saya bahwa mereka bisa melewati. Dan saya lakukan itu setiap hari, karena saya tahu bahwa hidup kita ini di bumi ini singkat sekali. Kalau saatnya, kalau kita sudah waktunya sudah lewat, kita sudah dipanggil, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi saya mau katakan bahwa selagi masih ada kesempatan, Tuhan masih mempercayakan kita, lakukanlah sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan ada satu firman lagi yang membuat saya selalu ingat bahwa dalam hidup ini kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, karena semuanya itu nanti Tuhan akan tambahkan kepada kita. Dan puji Tuhan yang saya rasakan selama ini, bahwa selama kami dekat Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, pelayanan, dan berkat itu luar biasa Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, itu yang saya sharingkan. Terima kasih Bu Yun. Saudara yang terkasih, coba kita perhatikan kesaksian dari istri saya yang terkasih ini ya. Betapa luar biasa orang-orang yang telah mengalami lahir baru dalam hidupnya. Mereka tidak pernah berhenti bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan ingatlah baik-baik, iblis itu hanya bisa dikalahkan oleh darah anak domba Allah dan oleh kesaksian Anda dan saya. Jangan berhenti bersaksi. Kekuatan kita hanya ada pada ekaristi, firman Tuhan dan doa, dan menghasilkan buah. Jadi garam dan terang. Jangan diam saja. Kita tidak punya banyak waktu. Tadi Ibu Yun sudah katakan, kita tidak punya banyak waktu. Jadi biar sharing kita pada hari ini bisa memberi kita kekuatan baru, bahwa di dalam hidup ini setiap orang harus mengalami lahir baru, lahir secara roh. Bagaimana orang tiba-tiba punya kerinduan untuk ekaristi yang luar biasa. Orang tiba-tiba rindu untuk orang lain tahu tentang kebaikan Tuhan. Dan orang yang tiba-tiba tidak bisa hidup tanpa doa. Itulah tanda-tanda orang yang telah lahir baru. Jika kita belum mengalami kelahiran baru, kita berdoa minta Roh Kudus menjamah kita, supaya kita juga mengalami kelahiran baru. Inilah yang kami mau sharingkan. Kami percaya setiap firman itu diberikan oleh Tuhan, supaya Tuhan boleh genapi semua di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes bab 10 ayat 10 dikatakan, Yesus berkata, "Aku datang supaya kamu hidup, dan kamu hidup di dalam segala kelimpahan." Dengan segala kelimpahan yang Tuhan berikan, kita akan bisa menunjukkan pada orang bahwa hidup kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah dari Bapa kita di surga. Inilah sharing kami pada hari ini. Biarlah mengingatkan kita, cari Tuhan dalam ekaristi, cari Tuhan dalam firman Tuhan, dan doa yang tiada putus-putusnya, dan perhatikan apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Dia akan pakai kita sebagai alat di dalam tangannya untuk kemuliaan bagi namanya. Tidak ada roh ketakutan apapun yang bisa masuk pada orang-orang yang penuh dengan firman Tuhan dalam hidupnya. Akan ada sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Amin. Kami tutup dengan Yel dari Keuskupan Atambua. Keuskupan Atambua, unggul, cerdas, sejahtera. Tuhan berkati kita. Amin.